Selamat malam para calon manajer sukses, para sleep deprived akademisi, dan para influencer masa depan. Gimana nih energinya setelah ngopi atau setelah scroll TikTok? Oke kawan-kawan super keren, mari kita tinggalkan sejenak drama percintaan kalian dan fokus. Kita mau bedah materi paling seksi di dunia manajemen mutu, ISO dalam Total Quality Management TQM. Lihat slide di depan guys, itu bukan gambar pabrik mainan. Itu ilustrasi di mana TQM dan ISO bertemu. Apa itu TQM, my beloved students? Itu adalah filosofi manajemen yang mewajibkan kita untuk gila mutu di semua aspek. Intinya, mutu itu harus on point, dari saat kalian bangun sampai saat produk kalian sampai ke tangan pelanggan. Ini cita-cita kita semua. Lalu ISO masuk kemana? ISO, International Organization for Standardization, itu alat sakti kita. TQM itu semangatnya. ISO, khususnya ISO 9001, itu prosedur bakunya. Bayangkan adik-adikku, TQM itu ingin mobil super cepat. ISO itu yang merancang blueprint mesin, memastikan baut ukurannya standar, dan semua pekerja lihat lagi, wajah-wajah lelah di slide itu tahu persis tugas mereka. ISO memaksa sistem TQM untuk terdokumentasi dan terukur. Dia mengubah semangat keren TQM menjadi aksi nyata yang bisa diaudit. Tanpa ISO, TQM cuma jadi kutipan inspiratif di buku memo. Jadi dear all, ISO adalah fondasi standar yang membuat gedung TQM kita berdiri kokoh. Para future leader bangsa, teman-teman yang semoga sudah move on ke kualitas. Oke, kalian semua fokus. Jangan lihat ilustrasi meeting di sebelah itu seperti kalian lagi gosip di kantin. Itu adalah ilustrasi TQM yang sedang bekerja. Apa itu TQM, my beloved students? TQM itu filosofi manajemen. Ini bukan sekadar tools guys, tapi cara hidup perusahaan. Dia menekankan peningkatan kualitas berkelanjutan. Artinya kualitas kita harus di-upgrade terus, nggak boleh stuck kayak skill game kalian yang gitu-gitu aja. Dan yang paling seksi, kawan-kawan super keren TQM itu harus melibatkan semua anggota organisasi. Dari CEO sampai office boy, semua harus ikut terlibat. Mutu adalah tanggung jawab kolektif. Nggak bisa cuma satu orang yang rajin kayak kalian yang di barisan depan itu. Sekarang tujuannya anak-anakku. Tujuan utama TQM adalah kepuasan pelanggan dan pertumbuhan jangka panjang. Pelanggan adalah raja besti. Kalau pelanggan happy, mereka setia dan perusahaan kita kaya raya. TQM memastikan perusahaan awet muda dan bertumbuh terus. Jadi dear all, TQM itu komitmen semua orang untuk selalu bermutu demi senyum pelanggan yang abadi. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada pengenalan mengenai apa sebenarnya ISO itu. ISO bukan singkatan dari istilah rumit atau bahkan organisasi super rahasia mirip agen khusus, padahal ISO hanyalah organisasi internasional non-pemerintah yang tugasnya mengembangkan standar sukarela. Jadi, tidak ada anggota ISO yang memakai jas hitam dan kacamata gelap sambil menyamar menjadi agen rahasia. ISO jauh lebih damai dan lebih teratur daripada itu. Organisasi ini memiliki peran penting dalam memastikan dunia tidak berjalan dengan cara yang semaunya sendiri. Bayangkan kalau tiap negara punya aturan berbeda untuk ukuran baut, bisa-bisa pabrik internasional menangis di pojok ruangan karena baut A cuma cocok dengan mur Z yang diproduksi di planet lain. Untuk mencegah kekacauan seperti itu, ISO hadir membawa standar yang membantu semua pihak memahami bagaimana kualitas, keamanan, dan efisiensi seharusnya diterapkan. Tujuan utama ISO adalah memastikan setiap produk dan layanan memiliki standar yang seragam, sehingga konsumen dapat merasa aman, nyaman, dan tidak perlu was-was seperti saat membuka tutup botol yang bunyinya mencurigakan. Dengan standar global yang konsisten, perusahaan bisa bekerja lebih profesional, lebih efisien, dan tentunya lebih dipercaya pelanggan. Jadi ISO bukan sekadar dokumen tebal yang kadang bikin ngantuk, tetapi alat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi sambil menjaga kualitas tetap prima tanpa drama. Kita kembali ke topik panas ini, yaitu bagaimana ISO dan TQM itu pacaran alias berhubungan. Slide ini tentang hubungan mesra antara ISO dan TQM. Para quality expert yang nggak kaleng-kaleng. Hai para pejuang deadline yang bermutu. Oke kalian semua, lihat slide ini. Ini seperti diagram Venn yang menjelaskan jodoh sejati di dunia manajemen. Ini bukan cuma overlap biasa, ini sinergi. 1,
Fokus TQM, Besti. TQM itu filosofinya. Dia fokus pada budaya kualitas dan peningkatan berkelanjutan di seluruh organisasi. TQM itu jiwanya, saudara-saudara. Dia bilang, improve terus, fokus ke pelanggan. Ini kayak pacar yang selalu menuntut kalian jadi versi terbaik diri kalian. 2. Kerangka ISO 9001. Dear all, ISO 9001 NAC itu kerangka kerja formal dan standar yang harus dipenuhi untuk mencapai sertifikasi. Dia menyediakan manual book dan checklist agar filosofi TQM itu terdokumentasi dan bisa diaudit. ISO adalah otak yang bikin filosofi itu jadi aksi. 3. Manfaat sinergis, guys. Kalau dua-duanya digabung ISO dan TQM, ini menghasilkan manfaat sinergis. Menggabungkan keduanya itu meningkatkan efisiensi, kepercayaan pelanggan, dan kepatuhan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang unggul. Intinya, my beloved students, TQM itu cita-cita ingin jadi orang baik, ISO itu aturan dan sistem yang memastikan kebaikan itu dilakukan secara konsisten. Mereka saling melengkapi. Halo teman-teman, mari kita lihat bersama berbagai standar ISO yang sering ditemui di dunia bisnis modern. Slide ini memperlihatkan beberapa jenis standar yang masing-masing punya fokus berbeda, layaknya superhero dengan kekuatan unik. Bedanya, mereka tidak pakai jubah, tidak bisa terbang, dan tidak mungkin muncul di film, tetapi perannya luar biasa penting dalam menjaga organisasi tetap rapi, aman, dan profesional. Pertama, ada standar yang berfungsi sebagai penjaga mutu sebuah produk atau layanan. Kalau standar ini manusia, mungkin dia tipe yang perfeksionis yang kalau melihat barang bengkok sedikit langsung gelisah dan mengeluarkan penggaris. Tujuannya memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga di tingkat terbaik. Lalu ada standar lingkungan yang bertugas memastikan organisasi tidak membuat bumi stres. Standar ini seperti teman kampus yang hobi menanam pohon, bawa tumbler kemana-mana, dan suka menegur orang yang buang sampah sembarangan. Perannya memastikan aktivitas operasional tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikutnya adalah standar kesehatan dan keselamatan kerja. Ini ibarat satpam super waspada yang selalu memastikan semua orang aman, tidak terpeleset, tidak kena kabel nyetrum, dan tidak melakukan hal-hal nekat seperti berdiri di kursi roda kantor demi mengambil map. Standar ini menjaga keselamatan karyawan agar tetap fit dan produktif. Kemudian ada standar keamanan informasi yang menjadi hacker baik hati. Tugasnya melindungi data agar tidak dicuri, tidak bocor, dan tidak disebarkan oleh pihak iseng di dunia maya. Bayangkan standar ini seperti teman pintar teknologi yang selalu bilang, password jangan pakai tanggal lahir nanti kena hack. Selanjutnya ada standar keamanan pangan. Standar ini cocoknya kita sebut sebagai chef kebersihan, yang selalu memastikan makanan aman dari kontaminasi. Jadi, tidak ada drama keracunan makanan atau rasa misterius yang tidak seharusnya ada di piring. Dan yang terakhir, standar anti penyuapan. Standar ini seperti teman idealis yang tidak bisa dibujuk dengan iming-iming, bahkan dengan traktiran ayam geprek level pedas yang bikin menyesal. Perannya menjaga organisasi tetap bersih dari praktik gratifikasi dan korupsi. Teman-teman, semua standar ini memiliki sifat universal, artinya dapat diterapkan lintas industri sesuai kebutuhan. Dengan memahami peran masing-masing, kalian bisa semakin siap menghadapi dunia kerja yang semakin menuntut profesionalisme dan integritas. Jadi, jangan lupa terus membuka wawasan karena standar-standar ini bukan hanya formalitas, tetapi fondasi penting dalam operasional modern yang efektif dan terpercaya. Slide selanjutnya adalah 6 resep ampuh TQM anti gagal. Halo para quality expert yang gak kaleng-kaleng. Hai para pejuang weekend yang bermutu. Semoga otak kalian masih fresh. Oke kalian semua, ini dia resep rahasia agar TQM di perusahaan kalian nanti berhasil. Ada 6 prinsip utama yang wajib kalian pahami. 1. Fokus pelanggan. Fokus pelanggan. Prioritas utama Besti. TQM itu memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Intinya guys, pelanggan adalah raja, ratu, dan ATM berjalan kita. Kita kerja keras bukan buat bos yang galak, tapi buat senyum pelanggan. Kalau pelanggan happy, kita semua happy. 2. Kepemimpinan dan komitmen, leadership and commitment. Ini penting saudara-saudara, mutu itu harus datang dari atas. Butuh kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak untuk mendorong inisiatif kualitas. Artinya nak, bos kalian harus komitmen duluan. Gak bisa cuma nyuruh bawahannya bermutu sementara bosnya sendiri ogah-ogahan. 3. Keterlibatan karyawan. Ingat TQM itu total dear all. Harus melibatkan semua karyawan dalam upaya peningkatan kualitas.
Semua orang harus ikut nimbrung, mutu itu urusan bersama. Bukan cuma tugas divisi quality control yang kerjanya disalahin terus. 4. Pendekatan proses dan sistem. Perusahaan itu bukan hutan belantara, my beloved students. Kita harus mengelola proses sebagai suatu sistem untuk efisiensi dan efektivitas. Semuanya harus ada flowchart-nya, ada step by step-nya. Kita kerja terstruktur, bukan suka-suka atau tebak-tebakan. 5. Perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Ini mantra TQM guys, komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan proses dan hasil. Kita nggak boleh cepat puas, harus selalu upgrade. Kalau diibaratkan HP, TQM itu wajib update OS terus. 6. Keputusan berbasis fakta, fact-based decision making. Stop halu bestie, kita harus mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis, bukan asumsi. Here is the text to convert. Jangan bilang produk kita bagus karena perasaan. Tunjukkan datanya. Angka, grafik, keputusan bisnis harus smart, bukan baper. Jadi anak-anakku, 6 prinsip ini adalah guidance kalian menuju manajemen mutu yang paripurna dan anti gagal. Implementasi ISO dalam Total Quality Management ibarat memasang kacamata baru untuk sebuah organisasi mendadak, semuanya terlihat lebih jelas, lebih rapi, dan tentu saja lebih kece. Dengan standar yang diterapkan secara konsisten, kualitas produk maupun layanan meningkat dengan stabil, seperti roti yang selalu mengembang sempurna tanpa drama. Konsistensi ini kemudian membuat pelanggan merasa lebih aman, seolah mereka sedang memeluk selimut favorit yang tidak pernah mengecewakan. Dari rasa aman itulah tumbuh kepercayaan yang panjang umur, bahkan lebih tahan lama daripada tanaman hias yang sering lupa disiram. Selain memperkuat kepercayaan, ISO juga membantu menekan berbagai bentuk pemborosan. Proses produksi menjadi lebih efisien, ibarat dapur yang tertata rapi sehingga bawang tidak lagi hilang secara misterius. Tak hanya itu, proses audit juga menjadi lebih mudah dilalui. Alih-alih menegangkan, audit berubah seperti permainan teka-teki yang sudah diberikan petunjuk tambahan masih menantang tapi jauh lebih bersahabat. Di sisi lain, ISO juga memperkaya organisasi dengan wawasan berbasis data. Keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan firasat ala cenayang, melainkan dari informasi yang kuat dan terpercaya. Semua data bekerja sama seperti tim cheerleader yang kompak, membantu organisasi melompat lebih tinggi menuju kinerja yang lebih baik. Hasilnya, perusahaan bukan hanya tumbuh tapi melambung dengan elegan. Seperti grafik yang terus menanjak di slide ini, implementasi ISO membuat perjalanan peningkatan kualitas menjadi lebih cerah, lebih terarah, dan diam-diam cukup lucu jika diingat betapa berantakannya keadaan sebelum semuanya terstandarisasi. Dengan ISO dalam TQM, organisasi berjalan lebih ringan dan yang pasti jauh lebih tenang. Perjalanan mengimplementasikan ISO 9001 dalam TQM bisa diibaratkan seperti menyiapkan pesta besar. Semuanya harus rapi, terkoordinasi, dan tidak boleh ada yang tiba-tiba membawa kerupuk saat dress code formal. Tahapan dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, di mana seluruh karyawan diajak memahami kebijakan serta prosedur kualitas. Ini semacam sesi upgrade otak bersama, supaya semua orang berada di frekuensi yang sama, frekuensi kualitas tinggi, bukan frekuensi drama kantor. Setelah semua paham arah geraknya, organisasi mulai menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih terstruktur. Pada tahap ini, dokumen-dokumen penting dirumuskan dengan jelas, supaya tidak ada lagi kebingungan semacam loh, tadi harusnya nempel stiker atau tanda tangan. Semua alur kerja dibuat transparan, ringkas, dan mudah diikuti, sehingga proses menjadi lebih luas, seperti tarian yang koreografinya sudah matang. Langkah berikutnya adalah membentuk tim khusus. Tim ini berisi orang-orang yang memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, bukan sekadar kumpulan manusia yang duduk bareng berharap ilham datang. Mereka menjadi penggerak utama, memastikan implementasi ISO berjalan lancar sambil sesekali menahan tawa ketika ada yang salah kaprah membaca istilah teknis. Kemudian dilakukan audit internal secara rutin. Tahap ini kadang membuat jantung berdebar, mirip menunggu hasil undian berhadiah. Namun audit justru membantu menemukan celah yang perlu diperbaiki demi peningkatan berkelanjutan. Organisasi belajar dari setiap temuan, merombak yang kurang tepat, dan memperkuat yang sudah baik. Di akhir perjalanan, organisasi menghadapi proses sertifikasi independen. Ibarat ujian akhir, momen ini menentukan apakah seluruh upaya selama ini layak mendapatkan pengakuan resmi. Dengan persiapan matang, kerjasama yang solid, dan sedikit humor untuk menjaga kewarasan, sertifikasi pun dapat diraih. Pada akhirnya, implementasi ISO bukan hanya soal standar, tetapi juga perjalanan bersama yang memperkuat budaya kualitas di dalam organisasi. Perusahaan XYZ pernah berada dalam fase yang cukup menegangkan, seperti dapur restoran yang tiba-tiba kehabisan garam padahal pelanggan sudah antre panjang.
Sebelum adanya implementasi ISO, tingkat cacat produk mereka cukup membuat kening berkerut. Keluhan pelanggan pun berdatangan seperti hujan deras di sore hari, lengkap dengan petir yang menyambar mood seluruh tim. Situasinya bisa dibilang mirip komedi, kalau saja tidak menyangkut reputasi perusahaan. Namun semuanya berubah ketika ISO dan TQM datang. Bak pahlawan super berkostum necis membawa pedoman kualitas di satu tangan dan semangat perbaikan berkelanjutan di tangan lainnya. Setelah penerapan standar tersebut, tingkat cacat produk turun drastis, turunnya sampai bikin manajer produksi senyum-senyum sendiri, seperti baru dapat kupon diskon seumur hidup. Pelanggan pun mendadak jauh lebih bahagia, bahkan ada yang memberikan testimoni dengan emoji hati. Efisiensi produksi juga meningkat, proses manufaktur berjalan lebih rapi, seolah seluruh lini produksi baru saja diberi kekuatan telepati agar bergerak serempak. Tak hanya itu, biaya operasional pun menurun secara signifikan. Para pemangku kepentingan sampai sempat bertanya-tanya, ini beneran atau cuma mimpi siang hari? Dengan proses yang lebih efisien dan kualitas yang lebih stabil, perusahaan mampu bekerja lebih tenang tanpa drama dan tanpa kebingungan aneh-aneh seperti mencari ballpoint yang hilang, padahal baru dipakai 5 detik lalu. Kini, perusahaan XYZ dapat berdiri dengan percaya diri, menunjukkan bahwa kombinasi ISO dan TQM bukan hanya soal sertifikasi, tetapi tentang transformasi budaya kerja yang membuat semuanya lebih teratur, lebih profesional, dan sesekali lebih lucu ketika melihat betapa kacau kondisi sebelum perubahan dimulai. Dengan demikian, kisah perubahan ini menjadi contoh bahwa standar kualitas yang tepat bisa mengubah perusahaan dari yang serba repot menjadi serba mantap. Slide ini menggambarkan dinamika yang kerap muncul ketika organisasi berupaya mengintegrasikan standar ISO dengan prinsip manajemen mutu total. Pada bagian awal, terlihat bagaimana perubahan sistem sering memunculkan resistensi internal. Situasi tersebut biasanya dipicu oleh kekhawatiran terhadap alur kerja baru, ketidakpastian terkait tanggung jawab, serta kecenderungan mempertahankan kebiasaan lama. Selain itu, integrasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit, terutama pada tahap persiapan dan penyesuaian proses. Beban biaya ini sering menjadi pertimbangan penting bagi manajemen. Di sisi lain, proses pelatihan yang intensif merupakan prasyarat agar setiap individu memahami metodologi yang digunakan dan mampu menerapkannya secara konsisten. Tanpa kompetensi tersebut, integrasi sulit menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Pada sisi solusi, penekanan utama berada pada peran kepemimpinan yang mampu memberikan arah yang jelas dan menetapkan prioritas mutu. Kepemimpinan semacam ini berfungsi sebagai penopang komitmen organisasi. Komunikasi strategis juga menjadi elemen kunci, karena penyampaian pesan yang konsisten dapat membangun pemahaman dan mengurangi ambiguitas selama proses implementasi. Selanjutnya, keterlibatan karyawan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem mutu. Partisipasi aktif mendorong rasa memiliki dan meningkatkan peluang keberhasilan integrasi. Pemantauan berkelanjutan, termasuk mekanisme umpan balik yang terstruktur, memastikan bahwa setiap proses dievaluasi secara periodik sehingga perbaikan dapat dilakukan secara sistematis. Pendekatan komprehensif seperti ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan integrasi ISO dan manajemen mutu total yang efektif. Pada bagian penutup ini, terlihat pesan inti mengenai pentingnya integrasi antara standar ISO dan prinsip manajemen mutu total sebagai fondasi untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Integrasi tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi kerangka yang mampu mengarahkan organisasi untuk bekerja secara lebih terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Pendekatan mutu yang terintegrasi memungkinkan setiap proses berjalan dengan tingkat kendali yang lebih tinggi sehingga variabilitas dapat ditekan, kesalahan dapat diminimalkan, dan efektivitas meningkat secara signifikan. Dalam konteks persaingan global, kemampuan perusahaan untuk menjaga kualitas menjadi faktor penentu dalam mempertahankan posisi di pasar dan memperluas peluang pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, penekanan terhadap komitmen organisasi menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat bergantung pada satu pihak saja. Setiap unit, mulai dari level operasional hingga manajerial, perlu memiliki pemahaman yang selaras mengenai tujuan mutu yang ingin dicapai. Dengan keselarasan tersebut, perusahaan dapat merespons dinamika pasar dengan lebih cepat dan menjaga kemampuan untuk terus memenuhi ekspektasi pelanggan. Penutup slide ini juga memberikan dorongan motivatif agar proses peningkatan mutu tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar dijadikan langkah nyata.
Ajakan untuk memulai perjalanan kualitas menegaskan bahwa transformasi organisasi tidak harus menunggu kondisi ideal. Justru langkah awal yang konsisten akan menjadi pijakan bagi peningkatan berkelanjutan dan pencapaian level kompetitif yang lebih tinggi.